Ya, selamat pagi road tripper. Kita sekarang berada di Kota Bungku, namanya Morowali. Masih Sulawesi Tengah, perjalanan menuju Kendari. Pak, jam berapa sudah sarapan? Makanya tadi malam kamu pijitin aku pakai apa, Sam? Pakai minyak sumber waras. Minyak sumber waras. Langsung ketiduran. Oh, giliran aku pencet dia diam. Tapi giliran pencetnya agak aku kencangin nih. Udah tidur lagi. Capek banget berarti itu. Oke, kita jalan pagi dulu sedikit, melancarkan peredaran darah yang tersumbat kemarin 12 jam nyetir. Jadi teman-teman kalau yang mau nyetir atau berkegiatan hari-hari terus capek, jalan kaki capek, obatnya cuma tidur aja. Recovery lagi semua energi kita. Jangan lupa makan juga harus dijaga. Nah, paginya seperti sekarang ini kita udah seger lagi. Nah, ini Masjid Raya Morowali. Masjid Raya Morowali gede banget nih. Ini sampingnya nih. Depannya bisa lebih gede lagi. Pagi ini segar sekali setelah kita beristirahat cukup puas. Oh ya, kemarin juga ada yang bertanya ke kami bahwa gimana sih caranya Bang Den bisa kuat nyetir berjam-jam, ya kan? Pertama karena kita hobi, yang kedua pasti masalah kendaraannya juga. Kendaraannya kenapa kita pakai Ford ini bukan endorse, bukan promo. Ford udah nggak ada di Indonesia. Salah satu keunggulan Ford Everest itu adalah posisi setir sama bangkunya ini memang pas, didesain begitu pas, nyaman, jadi tidak bikin capek. Ini benar, kita ada buktikan itu karena Bang Den juga udah banyak juga nyetir dengan jarak jauh dengan mencoba mobil-mobil kendaraan-kendaraan lain, dan memang salah satu keunggulannya ini. Mungkin kelemahannya yang lain juga banyak ya, tapi salah satu keunggulan untuk nyetir jarak jauh dan bikin kita tidak merasa capek yaitu posisi bangku sama posisi setir. Makanya pernah dulu pengalaman ada teman Bang Den yang mobilnya Ford Everest juga, dia ganti nih joknya, dia ganti bangkunya pakai bangku yang lain, itu langsung berubah, langsung sakit-sakit badan, langsung capek. Karena memang dari dulu hobinya jalan-jalan, hobinya nyetir jarak jauh, lihat-lihat pemandangan. Ya, selamat pagi. Halo. Banyak faktor sih sebetulnya ya, stamina kita juga, kita olahraga, kemudian kita tidurnya juga cukup seperti pagi ini. Kadang-kadang teman-teman juga banyak kita lihat kalau perjalanan jauh dia malamnya dia begadang, dia ngobrol sampai pagi, ya besok itu pasti mood kita hilang dan tenaga kita juga hilang. Tapi kalau kayak Bang Den itu udah disiplin, paling lambat dalam perjalanan itu kita jam 10 malam kita sudah tidur, itu paling lambat, itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, itu kemarin kenapa agak kecapean, itu mau berangkat. Kemarin itu waktu kita mau berangkat itu kita tidurnya jam 12 lebih. Ada Om Indra mau ngambil topi tengah malam, ada bapak-bapak dekat rumah itu yang masih pengen ngobrol dengan kita, ya kita juga tidak bisa menghindarinya dan kita akhirnya tidurnya agak terlambat. Subuh juga tetap udah bangun, jadi ya memang itu tidak ideal buat kami nyetir dari pagi sampai sore kayak kemarin itu. Jadi memang kedodoran banget tadi malam, terus terang aja. Makanya habis makan sampai di sini langsung mandi, makan, dipijitin sama Kak Beda, langsung bablas. Besar banget hotelnya nih di Bungku ini, Hotel Metro ini. Budgetnya juga sebetulnya bukan budgetnya Road Trip Indonesia, tapi tadi malam udah betul-betul tepar, masuk, nggak mau cari-cari lagi, langsung bayar, langsung istirahat. Kita kan cuma numpang tidur aja 375.000. Kita biasanya kalau dari Red Doors itu kita budget kita cuma 100.000 udah maksimal. Jadi Palu itu masih ada yang 90.000. Oke, ikuti terus perjalanan Road Trip Indonesia, makin seru. Sip, foto-foto dulu, foto-foto sebelum kita berangkat ini. Pagi ini kita mau berangkat ke Kendari. Oke, sampai ketemu ya. Bye-bye. Terima kasih. Saya udah nggak ada yang ketinggalan lagi? Tidak, insya Allah. Ini apa ini? Kenapa jadi patah begitu? Ini kenapa nih perbuatanmu nih? Dari Kota Bungku pagi ini mau bergerak lagi menuju ke Kendari. Persoalan kita sekarang adalah BBM. Solar kita tinggal setengah tangki dan kita nggak tahu nih pom bensin ada nggak. Bukan persoalan sekarang aja sih, dari kemarin-kemarin persoalan kita adalah pom bensin. Dan ini kira-kira waktu yang akan kita tempuh berapa sayang? 7 jam setengah nih kurang lebih ke Kendari ya. 8 jam lah ya kalau kita percaya itu. Oh, iya. Kita jangan percaya ini ya. Di Indonesia bisa 9 jam. Kita jangan percaya ini, percaya Allah aja. Kamu mau beli solar eceran? Ya nih aku mau tanya dulu deh solar eceran, karena tidak ada jalan keluar lain selain solar eceran. Kita tanya dulu ya. Itu ada tulisannya tuh. Apa harganya? Solar bukan solarnya.
Saya beli 2 dirigen. Gila, satu dirigennya 50.000. Satu dirigen ini isinya 5 liter, berarti tahu sampai apa enggak 5 liter? Berarti kalaupun sampai 10.000, berarti 10.000 lebih nih 1 liter harganya. Makin kesini makin naik. 35, 45, 50. Kayak 50.000 Iya. satu dirigennya. Makin kesini makin naik 35, 45. Mana nih beritanya? Mahal sekali. Sudah biasa ya? Belum om, cuman biasa mama yang anu. Mama mana? Dia pergi. Oh. Udah nggak sampai. Solar itu kan 1 liter cuma 5.150 harusnya. Ini jatuhnya 10.000. Mahal di sini om. Iya, kenapa mahal sekali ya? Susah solar. Susah ya? Iya. Kotorannya banyak. Kotorannya banyak sekali. Dua dirigen nggak sampai. Ini kok hancur mulu. Ini lah buang Iya, aja. buang aja dulu. Ya, ini naiknya cuma dikit banget 2 dirigen. Mana? Atau sampai 10 liter apa enggak? Nah, gitu banyak sekali kotorannya. Aduh, mati lawak nih kayak begini. Perjalanan kita ke Kendari ini di sepanjang laut, sepanjang pantai. Pokoknya sampai Kendari kita akan melihat laut sebelah kiri. Terus Kabar baiknya adalah kalau kita lewat pesisir berarti biasa jalannya rata aja. karena Jadi Suling Senja tidak perlu terforsir. Tanjakan-tanjakan ekstrimnya. kalau naik bukit baru gitu ya. Nah, paling ada naik-naik bukit sedikit. Namanya pesisir kan rata-rata kan rata. Jadi Cuma langitnya nggak biru karena gerimis. Kenapa kan? Hah? Kenapa deh? Bisa lewat sini karena jembatan itu kan putus. Sebentar baru dibikin. Kita lewat sini buta. Jadi dibikinnya cuma sebentar. Ini kos-kosan buat proyek-proyek mungkin. Ini kan daerah-daerah nikel tuh daerah sini kayaknya kali ya. Iya, kayak lihat jalan. Kayak daerah-daerah nikel itu di sini kayaknya banyak sekali orang tuh tempat tinggal, kos-kosan di sini tuh. Tuh. Mas-mas ya. Ya, mes-mes, gua nggak tahu di mananya tuh. Tuh semuanya buka kos-kosan. Oh, ini tuh lihat bedeng ini. Iya. Bedeng-bedeng. Ya di sini banyak sekali nih kayaknya pertambangan. Mungkin kayak di atas itu kali ya. Tuh. Sudah Iya sih, botak kayaknya. itu tambang nikelnya itu. Dan itu sepanjang jalan tuh kita lihat banyak mes-mes, kontrakan-kontrakan. Jembatannya Usumani. Ya, tadi kan jembatannya putus, kita diputar ke sini. Lewat jembatan ini nih. Sungainya deras juga. Pasirnya banyak banget nih, ngambil pasir di sini atau di sini? Ini jembatannya patah kenapa ya? Beratang itu, iya. Berat yang di sini berat. Tambahin lagi. Ini mobil-mobil yang begini ini rusak. Ya ini daerah ini hidup perekonomiannya sangat-sangat lancar nih dari ujung ke ujung. Nah ini daerah Lulumba namanya. Sepanjang jalan ini kita melihat seperti daerah yang baru dibuka ya, daerah pertambangan. Daerah pertambangan. Oh ini daerah nikel-nikel kayak di sini nih. Ya ada pabrik, ada kapal, dan ini kelihatan sekali kalau ini adalah daerah yang baru. Gitu. Banyak sekali penginapan-penginapan. Tuh Alfamart udah ada, Bang baru dibuka. Pasar-pasar rame. Pasar. Ini pelabuhan apa? Tuh. Wih, ini gede-gede kali nih. Aish, lihat kan di depanmu ini. Apa ini? Tahu di jaring kayak gitu. Apa ini? Apa ini? Ini Apa itu? smelter kali ya? Iya, smelter. Nikel itu ditumpuknya di sini nih, nikel. Itu. Kayak nonton Transformer kan? Wah, ini truk-truk nikel nih bawa ke kapal kali ya. Wih. Wih. Lihat tuh. Wah.
Truk-truk besar semuanya nih mengangkat nikel. Oke, sekarang giliran kita lewat. Ini pelabuhannya di sini ya, kapal. Itu pabriknya di sana tuh. Kelihatan. Guys, jalannya rusak. Rusaknya cukup parah. Jadi menjelang kita pikir perjalanan menuju Kendari itu udah nggak ada lagi jalan-jalan rusak, tapi ternyata justru pas kita lagi nanjak-nanjak perbukitan begini jalannya rusaknya parah, tanjakan-tanjakan ini. Lihat. Waduh. Tuh. Padahal kita pikir dengan adanya tambang sebesar itu dan tak berapa nilainya yang dikeluarkan tiap bulan, harusnya jalan di sini sudah diperbaiki dan bagus ya. Tapi ternyata I don't know. Terpaksa menunggu ada truk yang mengangkat alat berat yang di atas itu. Ini tanjakan. Terpaksa berhenti di sini. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa nyusul truk itu? Karena terlalu di belakang mereka pas ini tanjakan. Kalau pas di belakang mereka juga kita bahaya. Mau nyusul juga repot. Jalan dari kuasai semua sama dia. Keong. Tuh, keong jalannya. Survei harga solar. Bang, solar. Solar berapa? 50 satu tiga. Pom bensin jauh lagi? Ya? SPBU? Oh jauh. Mau kemana nih Pak? Kendari? Oh masih jauh lagi ke situ. Sejauh lagi? Setiga ya? Berapa? 50. Di mana ada SPBU? Masih jauh di batas, lewat batas. Lewat batas? Ya. Berapa jam? 1 jam lagi. Jam lagi. Batas Sulawesi Tenggara? Iya, batas Sulawesi Tenggara. Ini masih Sulawesi Tengah toh? Ya, masih Sulawesi Tengah. Kampung terakhir ini. Ini kampung terakhir. Ya, perjalanan kita ini ternyata dikirain tadi hanya di pesisir pantai saja. Ternyata beberapa kali kita masih masuk hutan rimba. Tanjakan-tanjakannya juga dahsyat, men. Oh, jalannya lurus sekali nih. Lurus sekali. Terima kasih. Berdua aja ini Pak dan Ibu. Ya, berdua saja kami. Berdua saja. Berdua saja. Dengan Ibu. Ini asalnya dari mana? Jakarta kami.
Siap. Terima kasih, Pak. Kenapa dia masih dibuka tutup, Pak? Kenapa masih buka tutup mereka? Tadi masih ada pengecekan rapid test COVID, tapi sudah tidak seketat seperti biasanya. Yang penting kita protokol, ada hand sanitizer, ada pakai masker. Di ini juga enggak ya, di apa namanya, termogan juga enggak. Cuma ditanya aja. Ikuti terus perjalanan Roti Indonesia, makin seru. Sayang, kita cari tempat istirahat dulu ya. Sudah jam 12 lebih ini. Seruling senja sudah harus didinginkan. Pak supirnya juga udah harus didinginkan. Nah, itu waktunya kita istirahat makan siang. Kita sudah masuk Sulawesi Tenggara ini. Tadi perbatasannya kayaknya sudah lewat. Sepertinya juga sudah tidak ada pengecekan COVID lagi di sini. Soalnya ternyata yang pertama tadi itu checkpointnya Sulawesi Tengah. Ayo kita sambil istirahat tuh ada itu. Ada Apa? Ada saung. Ada saung. Adem kayaknya kelihatan. Kita dinginkan dulu seruling senja. Saatnya makan siang juga. Nih, view-nya bagus juga di sini nih. Cantik sih. Ini jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara di situ, Sulawesi Tengah di situ. Hah, jalanannya sepi sekali, orang lewat di sini nih. Aku tadi bukannya nggak mau ngisi sekaligus aja gitu kan, sekaligus aja isi drigen-drigen itu. Cuman kan tadi harapannya itu masih ketemu pom bensin dengan harga normal, jadi kita bisa langsung isi full tank. Makanya isinya tuh 2 drigen, 3 drigen, 4 drigen. Ternyata sampai di sini satu pun pom bensin tidak ada. Ya, alhamdulillah seruling senja baik-baik aja sampai sejauh ini. Kawena, mau makan nggak? Aku tidak. Belum. Belum. Belum lapar? Belum. Belum lapar. Nanti saja. Kita istirahat dan seruling senja saja. Kita dinginkan dulu ya. Bikin teh ya, kita bikin teh. Yuk. Kopi. SOP kita per 3 jam itu harus istirahat. Baik buat kita yang mengemudi maupun penumpang maupun buat seruling senja. Jadi enaknya kalau perjalanan kita dengan mobil itu kita bisa memilih spot-spot untuk berhenti. Ada Marosi kurang lebih 3 jam dari sini. Kemudian kita naik rakit ke Kendari. Berarti sudah sampai. Sebelum sore kita sudah sampai di Kendari lah. Di Kendari juga sudah ada kamar, sudah ada ruangan. Karena kan adiknya Bang Den, Om Frisky ada di Kendari. Dia ada usaha di Kendari, jadi tempat tinggal kita sudah aman di sana. Di ujung jalan masjid. Enggak ada parkiran. Harus masuk ke dalam kotak plastik. Demi mencegah dan memutus mata rantai virus corona untuk sementara waktu. Tamu ibadah dari luar. Tidak boleh. Tidak boleh. Mencegah COVID, jadi tidak menerima tamu untuk beribadah dari luar. Oke, kita cari tempat sholat yang lain. Kita masuk hutan lagi. Kita harus keluar dari hutan sebelum gelap. Kita sudah masuk ke Kabupaten Konawe. Apa tadi? Konut itu singkatan apa tadi? Konawe Utara. Konawe Utara. Habis tutup, mah. Bukan cuma habis tutup, pegawainya juga kagak ada. Ada solar. Kenapa itu banjir ya? Solar. Ya, kita turun dulu di sini. Di sini banyak orang jual ikan. Kita mau tanya dulu harga ikan berapa di sini. Karena kita belum makan siang ini. Tadi istirahat, belum lapar. Jadi belum makan. Pak, ikan berapa, Pak? Yang mana? Ini cumi berapa, cumi? Yang mana itu? Nih, 80 itu 75. 80. Ini? 75 ini. Wih, besar-besar cumi. Kalau di kilo 35 1 kilo. 35 1 kilo. Ada es batu, Pak?
Hah? Ada batu om. Nggak ada ya? Ini nggak tahan ya tadi. Sampai Kendari tahan ini? Tahan ini, bosan sebenarnya. Kali ini. Tahan ya? Laut ya? Laut dan sana ada pegunungan? Iya. Kan biasa cari ikan juga dalam sini. Panas. Kita lagi berhenti makan di ini nama kecamatannya apa? Lembo. Lembo. Masih masuk Kabupaten Konawe Utara. Konawe Utara. Konut. Nah ini subscriber Road Trip Indonesia. Betul Pak, sudah subscribe belum? Sudah Pak. Kayaknya. Emang ada sinyal sini? Ada. Ada. Kenapa? Tidak usah bayar katanya. Kok tidak usah bayar? Bang, ditraktir kita. Ditraktir. Kenapa kok tidak bayar? Terima kasih ya. Iya. Oke. Kita ditraktir sama bosnya Rumah Makan Maros Baru. Nah ini. Ini di Jalan Poros Trans Sulawesi Konawe Utara namanya ya. Dulu katanya sudah pernah komen ya. Iya. Udah pernah komen di YouTube suruh mampir ke sini. Aku juga kayaknya ingat deh pernah bilang kalau Kendari Jalan Poros mampir. Aku kayak baca itu komentar. Jadi itu tadi kita mau bayar, kan beda mau bayar, katanya gak usah bayar katanya. Ternyata dia subscriber tuh, ownernya tuh subscriber dan udah pernah komen juga katanya. Aku juga ingat sih kayak pernah ada yang komen gitu, mampir nanti di Jalan Poros ini. Pernah aku ingat kok. Benar, yang nawarin. Cumi kita mana? Hah? Cumi. Udah. Oh, dia di atas. Ingat tuh. Udah ada yang itu kan. Ya udah akhirnya pas kebetulan tadi kita nyari-nyari tempat makan karena Bang Den belum makan siang kan. Udah beli ikan sama cumi, cuman kan masaknya lagi repot. Jadi kita lewat itu mampir ya, ternyata ketemu. Aduh, seru banget ya ceritanya. Ikuti terus perjalanan Road Trip Indonesia. Makin seru. Banyak jalan rusak di sini. Kalau katanya sepanjang jalur ini katanya sih daerah tambang nikel, berarti kan kaya raya kan. Tapi jalannya jadi hancur. Iya, Soling Senja ini berat juga bebannya. Ya, sampai jalan kayak begini nanti patah lagi Soling Senja kan. Ya Allah, ini namanya bukan jalan ini. Parah sekali jalan ini, pemerintah. Pabrik nikel, parah sekali nih jalan. Please. Ayo, Seruling senja udah ngekok. Seruling senja udah ngekok. Penyeberangan mobil. Penyeberangan mobil yang mengarah Kendari. Kita terus saja, Pak. Ya. Terus nanti dapat pertigaan depan itu. Pertigaan. Oh. Ini kan depan nanti ada jalan beton. Pas depan perusahaan itu jalan beton. Lurus saja. Dapat pertigaan pertama, Bapak belok kiri atau biar nanti Bapak bertahan juga di sana bila penyeberangan. Oke. Sana saudara ya. Baik. Kalau Bapak terus itu mau lewat Sampara, agak jauh lewat situ. Ya, kita mau penyeberangan aja. Ambil kiri aja. Oke, terima kasih ya. Cuma satu pertigaan di trotoar itu. Ya. Oke, gitu. Sabar. Inilah keadaannya. Ini pabriknya nih. Cilet juga. Ya, masih jalan jelek lagi ya. Sabarlah. Tapi kayaknya lebih jelek sana. Kalau ini ke sana, di jalan daratnya berarti. Hah? Ini jalan Belok darat. kiri katanya. Iya, kalau belok kiri nyebrang Perakit itu ya. Ya, nyebrang Rakit kita. Belok kiri kata Bapak itu. Nah, kan jalannya baru jelek katanya. Baru jelek, berarti kemarin nggak? Kita baru saja melewati kawasan pabrik nikel ya. Aku nggak tahu nih nama daerahnya apa. Nama kabupatennya apa sih? Sampai cuy, dulu jam 6 dulu lihat.
Sekarang tanggal 17 Agustus tahun 2020. Selamat ulang tahun Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia. Sementara jalanannya masih kayak begini. Ya, tahun 2020. Oh, salah. Pastinya matikan aja dulu sana. Berat. Sini ya, Bu. Tasnya nyangkut gak? Hah? Itu motor kali. Kalau sana rakitnya udah penuh gitu kali. Nyebrang kita pakai rakit. Nyeberangan kita. Turunnya di sana. Kita menyeberang sungai. Sungai apa namanya ini, Pak? Konawe. Konawe ya. Sungai Konawe. Rakit. Bayarnya berapa? Bayar 20.000. 20.000. Makasih, Pak. Kenapa kita harus menyeberang rakit tadi? Ya, kenapa? Kenapa? Karena kalau kita jalan darat tanpa apa namanya menyeberang sungai, jauh, kita harus muter jauh dan jalanannya jelek. Nah, gitu kan kata si abang itu tadi kan. Sampai Google Map aja sampai bingung. Lihatin, dia muter-muter aja dia bingung. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube ProTrip Indonesia. ProTrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.